bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, lamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, lamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bapa yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini bersama jemaat, ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Menuntun setiap langkah kehidupan kami, membawa kehidupan kami pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Sungguh Bapa, kami bersyukur
Karena hidup dekat kepada Tuhan, kami boleh menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah raya dari awal, pertengahan, sampai selesai hanya di dalam tangan Tuhan. Amat terlebih kami undang Allah Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, mengurapi kami semua, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan seluruhnya. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Bentar kami pulang, kami membawa hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat yang masih di perjalanan, tibakan mereka di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Amat terlebih kami siap diberkati lewat ibadah pagi hari ini, baik lewat puji-pujian, istimewa lewat berita firman Allah yang senantiasa membawa kehidupan kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jemaat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan mau sembuhkan. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang dalam ujian, masalah, cobaan besar kecil, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Biar kehidupan kami semua sidang jemaat Tuhan senantiasa ada di dalam jalan-jalan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan kuduskan, sucikan hati pikiran kami, untuk kami siap senantiasa mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Makasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang terindah dan termulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Jeffrey Rindengan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita satukan ke hati kita. Kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Glory Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu puji, hanya Engkau yang layak kami puji. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Bapa. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Engkau Allah yang layak kami sembah. Glory, haleluya, haleluya. Sebab kau layak terima pujian, amin. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Glory, sebab kau layak
layak untuk kita puji dan kita sembah. Pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Haleluya. Glory. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, katakan asal Tuhan bersenang, aku relakan. Amin. Namanya dimuliakan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Shalalalalala, lalalalala, Shalalalalala, lalalalala, shalala. Shalalalalala, yalalalala, Shalalalalala, lalalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Shalala. Shalalalalala, lalalalala, Shalalalalala, lalalalala, Shalala. Shalalalalala, lalalalala, Shalalalalala,
Haleluya. Puji Tuhan. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang selalu disayang Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan yang selalu ada di dalam pikiran Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus benar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Jalan-jalannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami panggil, yang kami muliakan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah hentar kami semua Tuhan ke rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah kepadamu. Keberadaan kami Tuhan semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Pujian penyembahan sudah kami lantunkan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk mengiring Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, akan menjadi suluh, akan menjadi pimpinan dalam kehidupan kami untuk lebih hari lebih setia mengiring Engkau. Pakailah hamba-Mu yang sebentar kami menyampaikan firman-Mu, urapan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak hamba-Mu Tuhan, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Jamahlah setiap hati kami dengan kuasa-Mu, agar kami bisa mendengarkan dan menerima firman-Mu di tanah hati kami yang subur ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, penolong kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa ya, kalau kita ada di dalam tempat ini, kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh firman Allah oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rindengan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada bersama pagi hari ini di rumah Tuhan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama di rumah Tuhan. Dan saya berterima kasih karena Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk ada melayani Bapak Ibu Saudara hari ini melalui hambanya Gembala setempat. Saya ada dan melayani kita dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung melihat firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya ajak kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Saya ajak kita membaca bersama firman Tuhan ini. Saya hitung sampai 3, kita mulai. Yohanes 19 ayat 30. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kalau saya kaitkan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, kemudian saya kaitkan dengan tulisan Paulus di 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kalau berdasarkan Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 30, salah satu perkataan Yesus di kayu salib yaitu tetelestai. Tetelestai itu adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib. Dan kalau kita perhatikan dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 itu, kita temukan di sana bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya setelah Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai ini adalah sekali lagi satu pernyataan daripada Tuhan Yesus. Pernyataan terakhir dari Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib. Dan pernyataan ini satu bukti bahwa misi Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mati bagi orang-orang berdosa. Dan perkataan Tuhan Yesus sudah selesai, tetelestai itu dalam bahasa Yunaninya. Ini satu perkataan yang membuktikan bahwa misi Yesus untuk mati di kayu salib, untuk mengorbankan darahnya, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23 tadi, dikatakan sudah lunas dibayar. Sudah selesai sama dengan sudah lunas dibayar. Sudah selesai atau tetelestai ini menunjukkan bahwa misi Tuhan itu ke dalam dunia, mati di kayu salib itu sudah selesai. Tidak ada hutang, ya, sudah lunas dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita untuk melihat bahwa pernyataan ini sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Yesus dia mati di kayu salib. Seperti ayat pokok yang kita baca tadi, bahwa dia menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa Yesus mati karena dia tidak tahan menderita, itu adalah anggapan yang salah. Kalau ada orang beranggapan bahwa Yesus mati, ya, Yesus disalib karena dia berdosa, itulah anggapan yang salah. Karena Yesus disalib justru karena dia mengasihi kita orang berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Yesus membenci dosa, tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya Yesus dia datang ke dalam dunia sebagai Allah. Dia Allah. Dia turun ke dalam dunia, dia mau mati, dia mau menyelesaikan misinya sampai darahnya harus dikorbankan di kayu salib. Dan dia berkata pada akhirnya sudah selesai, sudah lunas dibayar, tidak adalah utang lagi untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak
kita mau melihat beberapa bagian dalam firman Allah. Dari pernyataan sudah selesai, tetelestai, lunas, sudah lunas dibayar ini. Kemudian kita melihat apa sih yang sudah lunas dibayar? Apa yang sudah selesai Yesus laksanakan? Ya, mari kita melihat beberapa poin yang saya berikan. Karena kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 tadi. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kata hamba ini dalam bahasa aslinya itu doulos. Doulos ini adalah budak. Budak. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, budak-budak itu mereka tidak bebas, mereka terikat. Ketika mereka masih ada dalam status sebagai budak, mereka terikat dengan tuannya atau majikannya. Jadi budak itu tidak ada kebebasan selama dia masih ada dalam kuasa tuannya. Dia tidak punya kebebasan apa-apa. Dia masih terikat dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa supaya dia sudah membayar lunas, kemudian supaya kita tidak lagi menjadi hamba manusia. Artinya supaya kita tidak lagi menjadi budak-budak, tidak lagi mengikatkan diri kepada dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doulos, budak yang sudah dibeli, itulah saudara dan saya. Amin. Hamba atau budak, sebelum Yesus mati di kayu salib, manusia diperbudak oleh dosa. Manusia terikat oleh dosa. Nah, itu sebabnya ketika Yesus datang, ketika Yesus mati di kayu salib dan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah lunas dibayar. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Kita yang adalah tadinya menjadi budak-budak dosa, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Artinya dengan lunas dibayar, dengan pernyataan sudah selesai, maka dosa kita atau kita manusia tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Dosa itu hari-hari ini kita akui masih ada. Tetapi dosa itu tidak lagi memperbudak kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Mengapa? Karena kita sudah lunas dibayar oleh korban Yesus di kayu salib. Mengapa Yesus membayar lunas? Kalau kita melihat bahwa manusia yang diperbudak oleh dosa, maka mereka akan terikat oleh dosa, atau mereka akan terus membangun atau terhubung dengan dosa. Ya, dosa itulah yang membuat manusia terus jauh dari Tuhan, terputus hubungannya dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena Yesus sudah membayar lunas dosa kita, maka yang tadinya manusia hubungannya terputus dengan Tuhan telah dihubungkan kembali, telah dipersekutukan kembali, telah didekatkan kembali melalui korban Yesus yang sudah lunas dibayar dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa setelah Yesus berkata sudah selesai, setelah Yesus berkata atau firman Allah berkata sudah lunas dibayar, maka saudara-saudara yang sudah menjadi pengikut Tuhan, kita yang sudah ditebus ini dalam bahasa asli itu disebut di sana exagorazo. Artinya exagorazo itu adalah membayar atau
menebus dengan harga yang lunas. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita tidak lagi menjadi milik dunia, tetapi kita menjadi milik Allah. Karena kita sudah dibeli, harganya lunas, dibayar. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kenapa saya terdorong untuk kita belajar firman Allah ini, karena kita masih ada dalam suasana Paskah. Agar kita benar-benar memaknai Paskah itu dengan benar. Agar Paskah itu kita bukan hanya merayakan, tetapi di momen Paskah seperti ini kita mengalami benar-benar kuasa Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, benar-benar kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Bukan hanya kita mengalami sukacita karena momen Paskah dengan berbagai macam acara yang kita lakukan, kita kemas begitu rupa. Tetapi di Jumat Agung dan Paskah ini mari kita mengalami sesuatu dari Tuhan. Apakah yang disebut sesuatu dari Tuhan? Kita mengalami sesuatu dari Tuhan karena kita sudah lunas dibayar dosa-dosa kita. Karena kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena kita telah menjadi milik Allah. Karena Dia sudah membayar lunas saudara dan saya. Nah, beberapa hal yang saya ingin kita lihat Bapak Ibu, karena Tuhan sudah membayar lunas kita, ya, dan semua sudah selesai. Saat Yesus mati di kayu salib, semua sudah selesai, beres, tidak ada hutang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menikmati karena kita sudah menjadi milik Tuhan, kemudian kita berfoya-foya, kita tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan? Karena kita temukan di dalam Alkitab orang-orang yang salah memahami tentang kebebasan yang Tuhan berikan melalui penebusan darah Yesus. Mereka pun salah untuk bersikap terhadap kebebasan yang Tuhan berikan. Contoh, kalau kita melihat di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sebenarnya mereka adalah jemaat yang punya kedewasaan secara rohani. Mereka punya karunia-karunia roh di dalamnya. Tetapi ada orang-orang atau jemaat Korintus ini yang salah memahami tentang kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, karena Tuhan sudah membayar lunas dosa mereka. Salah satunya adalah mereka beranggapan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Itu Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus pasal yang ke-7. Mereka beranggapan segala sesuatu halal bagiku. Itu sebabnya mereka bebas melakukan dosa, termasuk dosa percabulan. Karena mereka beranggapan kami sudah dibebaskan melalui korban Yesus di kayu salib. Maka tidak ada lagi yang mengikat, kami bebas melakukan sesuatu. Semua halal, apa saja kami lakukan itu halal, termasuk melakukan percabulan. Nah, ini yang saya katakan, ada kalanya pemahaman yang salah membuat seseorang salah bersikap atau salah berperilaku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, karena kita sudah lunas dibayar, maka kewajiban kita sebagai milik Yesus yang sudah dibeli dengan harganya yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat beberapa bagian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berkata demikian. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil.
Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, penekanan di sini adalah yang saya katakan sebagai kewajiban kita sebagai milik Tuhan yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh Tuhan adalah kita harus tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil Tuhan. Saya coba membuat kita melihat dalam terjemahan yang lain, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 ini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 20. Setiap orang hendaklah terus hidup seperti keadaan pada waktu Allah memanggilnya untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang hendaklah terus hidup, kata terus hidup seperti keadaan pada waktu Allah memanggilnya untuk menjadi pengikut Kristus. Itu adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal itu, yang sudah selesai itu, yang sudah lunas itu adalah kita harus berusaha untuk hidup seperti ketika kita memulai hidup kita saat kita percaya kepada Kristus. Kalau saya bayangkan, saya gambarkan ini sama dengan Tuhan mengajak kita agar kita kembali kepada cinta mula-mula kita. Haleluya. Sudah coba ingat kembali waktu kita percaya kepada Tuhan itu, bagaimanakah hati kita, hidup kita saat kita percaya sama Tuhan. Cinta mula-mula. Keadaan saat saya percaya kepada Kristus. Pada waktu saya percaya kepada Kristus, bagaimana keadaan saya ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi pengikutnya? Mungkin puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Atau mungkin yang kita yang terlahir dari orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Mungkin kita benar-benar mengalami sepertinya di mana kita menjadi pengikut Kristus ketika kita memahami firman. Bagaimana cinta mula-mula kita. Biasanya orang yang cinta mula-mula, saudara, dia tidak mau meninggalkan waktunya dengan Tuhan. Saking cintanya sama Tuhan, itu cinta mula-mula. Betul? Ketika seseorang jatuh cinta, ada satu dorongan yang begitu kuat di dalam hatinya untuk selalu connect dengan orang yang dia cintai. Hati yang benar-benar jatuh cinta, hati yang penuh kasih ketika kita percaya kepada Kristus. Mengalami Kristus dalam hidup kita ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Yang kita rasakan ketika kita percaya, pada awal kita percaya, dengan keadaan ketika kita sudah lama percaya, pasti keadaan dan rasanya berbeda. Itu sebabnya tidak heran kalau sebuah keluarga, suami istri yang puluhan tahun menikah, cintanya, kasihnya mulai berubah. Kenapa? Rasanya sudah berbeda. Berbeda ketika dia baru mengenal, baru jatuh cinta. Ada satu rasa yang berbeda. Kenapa? Kita berpikir positif dalam hal ini. Ada sesuatu, ada dorongan di dalam hati kita untuk kita terus menjalin hubungan dengan mereka yang kita kasih atau kita cintai. Dan itu dorongan yang begitu kuat tidak akan menghambat kita, tidak akan menghalangi kita untuk kita berjumpa dengan orang yang kita kasih, untuk kita bersekutu dengan mereka yang kita kasih. Apapun hambatannya, apapun halangannya, itu tidak akan dapat menghalangi kita. Betul? Saya selalu katakan, karena saya ingat, saudara, waktu saya masih bersama orang tua, ya namanya di kampung halaman,
Waktu saya mulai jatuh cinta sama orang yang saya kasih, saya cintai, nah, saudara, namanya di lampu. Lampu tidak seperti kota kalau waktu malam dia tidak terlalu terang. Kemudian hujan, sering hujan. Tapi kalau orang yang lagi jatuh cinta, sekalipun lampu, sekalipun gelap, tidak ada lampu, sekalipun hujan, dia tetap berusaha untuk tinggalkan rumahnya, untuk bertemu dengan orang yang dicintai. Tidak ada payung, ada daun pisang. Tidak ada payung kalau hujan, ada daun talas yang cukup lebar. Itu dimanfaatkan. Kenapa? Karena hati yang begitu kuat terdorong untuk bertemu dengan orang yang dicintai. Saudara, kita bisa bayangkan pada saat kita mengenal Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami satu hubungan yang sangat indah dengan Tuhan. Kita mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana jatuh cintanya kita kepada Tuhan, itulah cinta mula-mula kita. Masihkah kita punya hati seperti itu hari-hari ini, Bapak Ibu? Ketika kita memaknai Paskah atau Jumat Agung dan Paskah ini, di mana Yesus sudah membayar lunas kita yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, dan kita saat ini bukan lagi diperbudak oleh dosa, kita menjadi hamba-hamba kebenaran, kita menjadi milik Tuhan. Apakah kita mau tetap tinggal dalam keadaan seperti kita mengenal Kristus pada mula-mula? Atau mungkin kita mulai tawar? Ya, kalau saya sempat, saya datang sama Tuhan. Kalau saya ada waktu, baru saya datang sama Tuhan. Kalau saya di zona nyaman atau tenang-tenang saja, nggak ada hambatan, oke lah. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana respon kita terhadap harga yang Tuhan sudah bayar melalui darahnya sendiri yang sudah lunas. Respon kita adalah bagaimana kita mau kembali kepada cinta kita yang mula-mula. Seperti yang Paulus katakan tadi, bahwa kita kembali hendaklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil oleh Allah. Kasihnya kepada Allah adalah satu kasih yang tidak pernah tergoncangkan, kasih yang tidak pernah tergerus oleh masalah, oleh persoalan apapun. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, jemaat Efesus, kita tahu bahwa Tuhan menegur jemaat Efesus. Kenapa? Kasih mereka, kasih mula-mula mereka itu sudah hilang. Saudara, mari kita pagi hari ini kita bawa hidup kita untuk kita tetap tinggal seperti yang Yesus katakan. Marilah kita tetap tinggal di dalam keadaan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Teruslah bergairah dengan Tuhan. Amin. Teruslah bergairah untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Teruslah menikmati hadirat Tuhan. Kalau saya belum menikmati hadirat Tuhan, jangan pernah berhenti sampai saya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Itulah cinta mula-mula. Saudara, saya percaya bahwa hari ini Allah sedang membawa kita kepada bagian ini. Miliki respon yang benar karena kita sudah ditebus dan harganya lunas sebagai milik Tuhan. Mari terus kita terus ada di dalam cinta mula-mula kepada Tuhan. Yang kedua, saya coba buat kita melihat, saya mundur dari yang ke-17 di 1 Korintus 6 ayat 17. Selanjutnya 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Poin ini saya angkat adalah bagaimana kita sebagai milik Tuhan yang sudah ditebus, yang lunas dibayar itu, apa yang harus kita lakukan? Selain kita harus kembali kepada cinta mula-mula, yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengikatkan diri kita dengan Tuhan.
Artinya menyingkatkan diri kita dengan Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita tinggal dekat dengan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15. Kalau saya kaitkan poin yang kedua ini dengan Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Sudah perhatikan di sini kewajiban kita sebagai milik Tuhan yang kedua, teruslah terikat dengan Tuhan, teruslah melekat dengan Tuhan, teruslah membangun keintiman dengan Tuhan. Ini yang penting, saudara, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Bagaimana kita milik Tuhan kalau kita menjauh dari Tuhan? Nah, mungkin suami istri yang sudah diikat oleh pernikahan yang kudus, kemudian mereka hidup berjauhan, tidak mungkin. Kalaupun itu mungkin, berarti hubungan suami istri tidak baik. Tetapi hubungan orang yang sudah diikat dalam satu hubungan, baik sebagai suami istri, maka mereka selalu membangun hubungan, terikat, melekat, mendekat, hidup dekat. Kalaupun ada masa, ada waktu di mana mereka harus jauh, itu cuma beberapa waktu saja. Tetapi saudara perhatikan, yang terpenting di sini adalah mengikatkan diri dengan Tuhan. Itu adalah kewajiban kita sebagai milik Tuhan yang sudah ditebus dan lunas dibayar dengan darah Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Teruslah melekat dengan Tuhan. Sekalipun masalah datang, persoalan datang, jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Saya senang membaca kitab Yeremia. Sekalipun kitab Yeremia itu, kalau saya baca dari pasal 1 sampai pasal akhir, itu selalu berbicara tentang kekerasan hati orang Yehuda, hukuman Tuhan atas orang Yehuda, dan bagaimana hukuman-hukuman Tuhan juga bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Saya melihat salah satu yang membuat hati Tuhan marah sama orang Yehuda adalah ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka tidak mau atau mengabaikan firman Tuhan, ketika mereka tidak mau mengakui Tuhan dalam hidupnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang seharusnya percaya kepada Kristus, dan mereka terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala, dan itulah yang membuat Tuhan menghukum mereka. Mereka tidak mau connect dengan Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Sekalipun Bapak Ibu perhatikan, Nabi Yeremia berkali-kali menyampaikan firman, mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada Tuhan, tetapi orang-orang Yehuda tetap mengeraskan hati. Nabi Yeremia dikatakan nabi yang menangis, karena dia menangisi bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda yang tidak mau bertobat, yang tetap hidup jauh dari Tuhan, dan akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan. Tapi saudara perhatikan, milik Tuhan, Tuhan tidak mau kita jauh dari Dia. Tuhan mau kita punya kedekatan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau masalah datang kita lari. Orang-orang Yehuda ketika ancaman datang mereka lari pergi ke Mesir, dan Tuhan tidak suka seperti itu. Bangunlah terus keintiman dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah dalam masalah yang kita hadapi pasti ada maksud dan rencana Tuhan di baliknya. Saudara, beberapa hari yang lalu mungkin ada saudara yang dengar Jumat Agung yang lalu, setelah ibadah pagi kami sekeluarga dan beberapa jemaat itu ingin sedikit refreshing. Mama saya ingin berendam air panas di Belawan,
anak-anak ingin ke Kawawurung. Singkat cerita kami berangkat setelah ibadah Jumat Agung, tapi ternyata di tengah jalan, dalam perjalanan belum sampai, masih naik-naik setelah TVRI setelah keluncing itu, saya ketika yang lain sudah duluan, kami di belakang, pas belokan mau ke kiri, saya lihat ada kendaraan dari atas Nissan Navara, dia sedikit kencang. Karena ini mau belokan tikungan, saya lihat dia kencang, saya berhenti pas di tikungan karena di kiri saya ada lubang, kemudian agak jauh dikit ada jurang. Jadi saya berhenti, Bapak Ibu, berhenti untuk memberi kesempatan mobil dari atas itu dia lewat duluan dan bisa menghindar ke kirinya. Tapi apa yang terjadi pada saat saya berhenti memberi kesempatan dia lewat, malah dia tabrak mobil saya pas di tengah. Saya kaget karena saya berhenti, jadi saya tidak terlalu saya masih bisa kontrol. Sekalipun waktu dia tabrak saya kaget. Ya, kami di mobil ada 6 orang termasuk mama saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kejadian itu terjadi, itu memang membuat kaget. Tetapi saya heran, kenapa pada waktu mobil kami ditabrak itu, pas di tengah itu, sekalipun rusak mobil itu pas di tengah, dia masuk, radiatornya bocor dan lain-lain, semua itu saudara. Tetapi yang saya syukuri adalah ketika saya melihat yang di dalam kendaraan di belakang semua dilindungi dan tidak apa-apa. Sekalipun mobil itu bergeser, saya langsung Tuhan secara tiba-tiba saya ngerem dan tidak terpelanting ke belakang dan tidak kena ada mobil di belakang kami pada saat itu. Yang saya renungkan dan saya syukuri adalah sekalipun mobil itu rusak, tetapi Tuhan melindungi kami. Tuhan melindungi, Tuhan memagari. Ya, sekalipun orang tua sedikit ada benturan di kepala, tetapi saya percaya Tuhan tidak biarkan, Tuhan melindungi. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita tidak pernah bayangkan ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah harapkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita selalu melekat dengan Tuhan, pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama kita bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Buktinya murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bersama Yesus menyeberang, Yesus ada di kapal, di perahu mereka, tapi ada badai datang. Itu artinya sekalipun ada Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa. Kalau Yesus tetap kita izinkan berkarya dalam hidup kita, pasti Dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dia sudah menebus, Dia sudah membayar lunas kita. Kita menjadi miliknya, kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak memutuskan hubungan dengan Dia, kalau kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, kalau kita menjadikan hidup kita benar-benar ada Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang terakhir atau poin yang terakhir saya memberikan pagi hari ini adalah seperti ayat yang ke-17 tadi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bahkan di ayatnya yang ke-19 dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, biarlah Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita. Jangan biarkan roh-roh yang lain menguasai hidup kita. Karena dunia dan iblis berusaha merusak hati kita, merusak hidup kita. Dia membuat hati kita itu dicemarkan oleh yang lain. Tapi firman Allah katakan kita milik Kristus. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Biarlah roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Biar roh Tuhan yang berdiam di dalam hati kita. Jangan izinkan yang lain. Kalau yang lain yang menguasai hati kita, maka sikap tindakan kita pasti tidak lagi seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya izinkan roh. Biarlah jadikan hidup kita di mana roh Tuhan ada, diam. Itu sebabnya saya katakan, kalau ada roh Tuhan di dalam kita,
Roh Tuhan berdiam di dalam kita karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dia tidak akan membiarkan hidup kita ini binasa. Amin. Dia pasti peduli, dia pasti membela, dia pasti menolong. Roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari segala kuasa-kuasa apapun yang coba mau merusak hidup kita. Pagi ini percayalah, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, kita sudah ditebus, harganya lunas dibayar, kita menjadi milik Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita. Fokuslah kepada Tuhan, apapun yang terjadi, percaya Tuhan ada dan Dia tidak biarkan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Dia. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu, satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Dengan pujian ini mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar, agar pulang dari tempat ini kita benar-benar memaknai korban Yesus, darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Kita jadikan hidup kita ini kesempatan yang Tuhan beri kita hidup. Karena kita milik Tuhan, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini biarlah kita mau fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. amin, amin. Selagi aku masih kuat. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. sekali lagi katakan, bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini Terima kasih. sudah jadi berkah. Haleluya. Mari kita menyembah Dia dan bersyukur
Karena kita sudah ditebus dengan darah-Nya yang mahal. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat korban-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah mati bagi kami. Darah-Mu tertumpah di kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau yang menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur karena kami telah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami percaya Engkau ada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan ada di setiap kami. Bangkitkan semangat kami. Bangkitkan gairah kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami rindu kasih kami kepadamu terus berkobar-kobar. Cinta kami kepada Tuhan terus berkobar-kobar di hari-hari ini. Sekalipun persoalan masalah masih kami hadapi, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami mau terus membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami mau terus membangun keintiman dengan Engkau Yesus Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Selamat kami semua. Berikan kekuatan bagi kami untuk bangkit di hari-hari ini. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kami tidak sendiri. Pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hidup kami senantiasa kami persembahkan kepadamu. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu bagi kami. Mampukan kami hari-hari ini Tuhan. Kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Supaya Roh Tuhan semakin hari, semakin berkuasa di hidup kami. Supaya Roh Tuhan menolong kami, memampukan kami hari-hari ini. Menghadapi apapun kami diberi kemenangan dengan kekuatan Tuhan. Kami percaya janji Tuhan itu. Dia dan amin. Pernyataan bagi kami. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang menghadapi jalan buntu diberi jalan keluar. Kami percaya di dalam nama Yesus. Janji-janji Tuhan itu kami alami dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Setiap taburan firman-Mu Kau menceraikan setiap kami dan mampukan kami untuk kami melakukannya agar hidup kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman. Setiap persembahan yang akan kami bawa sebentar Tuhan kuduskan, dan biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Sebentar sore firman Tuhan tetap dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Lindengan. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Eko. Kalau tidak ada, kita mau siapkan untuk kita memberi persembahan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat rahmat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami dan hati kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat lewat firman-Mu dan kami balaskan doa
Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit. Saya undang saudara bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Kita telah dibebaskan oleh kuasa-Nya.
hari ini kita lebih dari pemenang, karena Yesus telah membebaskan kita dan menebus dosa kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada Ibu Guru. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, ku cinta Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, ku cinta Engkau, ku cinta, ku cinta Engkau, ku cinta Kau. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Beri kami kemampuan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Untuk mencintai Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengerjakan. Engkau membebaskan, membayar lunas kehidupan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami kembali untuk kami mengutamakan Engkau di dalam segala perkara. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami. Mengingatkan selalu kami harus mencintai Engkau lebih dari segala perkara Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, keluarganya. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Berkati kami semua yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan sekalipun Tuhan. Sehingga Kau melihat tangan-tangan yang terulur, memberikan persembahan, membawa milik-Mu dengan baik. Engkau kembalikan semua itu dengan berkat-berkat yang Kau percayakan mereka sebagai guru, karyawan, berwira swasta, menjadi aparat Tuhan, menjadi dokter Tuhan. Semua pekerjaan yang Kau percayakan mereka kelola. Engkau memberikan kemampuan yang besar supaya di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam masalah Engkau beri jalan keluar Tuhan, supaya benar-benar kebebasan itu kami miliki
di hari-hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebentar mereka akan pulang. Tetapi kami serahkan lebih dahulu di dalam tangan kasih-Mu, menjadi keluarga-keluarga yang diperhatikan Tuhan. Sebagai seorang suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, supaya berkat itu diberikan lewat orang tua kepada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kepulangan seluruh jemaat diberkati, pimpin, dibawakan di rumah dengan baik, supaya sebentar sore kembali beribadah bersama-sama kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, apapun kendaraan yang mereka pakai, bungkus dengan kasih-Mu yang luar biasa, bahkan di rumah. Terpujilah Engkau, dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang luar biasa, cinta kasih, kasih sayang, kemurahan Allah, bahkan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman mulai saat ini sampai Dia menjemput kita semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Selamat pagi, Tuhan memberkati.